Inna rabbaka sak temene pangeran sira huwa ya iku rabbaka iku a'lamu luweh pirsa sapa rabbaka iman kelawan wong dolla kang kesasar sapa man ang sabili saking dalane Allah wa huwa utawi tegese rabbaka iku a'lamu luweh pirsa bil muhtadin lawan wong-wong kang oleh pitutur atau ayat dulu karena kemarin huruf non itu belum dijabarkan kata nun pada ayat pertama di surat Al-Qalam tentu saja wa a'lamu bi muradi. Misalnya kalau di tafsir Jalalain seperti itu. Artinya apa? Hanya Allah lah yang mengetahui apa tafsir dari kata nun. Wa a'lamu bi muradi. Tapi kemudian ada sebagian riwayat para ulama menjabarkan kata nun itu berkaitan dengan ikan nun. Mungkin sampean baru pertama kali mendengarnya. Rumor penelitian mengatakan bahwasanya ikan nun sampai sekarang masih hidup dan berkeliaran. Bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi sebagian berpendapat bentuknya menyerupai atau enggal mirip tubuhnya seperti tubuh atau badan dari ikan paus, jadi sangat besar sekali. Nah, ada apa dengan ikan nun ini? Ada apa? Ikan nun berkaitan dengan tragedi Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan. Sahabat semuanya sudah tahu salah satu mukjizat dari Nabi Yunus yaitu bisa tetap hidup bertahan
meskipun berada di dalam ikan, di dalam perut ikan yang sangat besar sekali. Pada awalnya cerita Nabi Yunus ketika beliau sedang berdakwah agar masyarakat sekitar, pada waktu itu ada yang mengatakan sekitar Palestina, ada yang mengatakan sekitar Syam, ada suatu desa yang namanya Ninawa. Nabi Yunus berdakwah di sana. Kemudian setelah berhari-hari dakwah untuk mereka agar mereka menyembah kepada Allah, namun hasilnya nihil. Berhari-hari ditekuni, ditelateni, disabar-sabari. Hanya sedikit saja dari jumlah penduduk Ninawa yang mau mengikuti Nabi Yunus, hanya sedikit saja. Setelah saat itu Nabi Yunus merasa tidak kuat, merasa pasrah. Ya Allah, angger penduduk ini angin nemen koning nyembah jenengan. Setelah melalui proses dakwah yang sangat panjang sekali, tibak nabe asap kanggo penduduk Ninawa. Kemudian dalam suatu riwayat mengatakan saat itu cuaca alam berubah drastis, menandakan bahwasanya kata-kata dari Nabi Yunus itu didengar Allah. Kemudian sebagian dari mereka ketakutan yang sangat luar biasa sekali melihat alam yang cuaca yang tidak biasa. Kemudian dari mereka memilih ikut Nabi Yunus. Sebagian banyaknya tidak ikut. Akhirnya Kanjeng Nabi Yunus marah, emosi bukan main, sekaligus kecewa. Nabi Yunus beserta beberapa penduduk Ninawa tadi pergi ke tepi pantai. Kemudian sembari menaiki kapal yang sangat besar sekali pada waktu itu, berlayar entah ke mana. Tapi yang jelas posisi Nabi Yunus waktu itu sangat marah sekali, sangat emosi sekali, bedegel. Cara Jawa nih, cara Linggapura apa? Cengkel kata biasa. Terlalu nemen apa? Cara Pekalongan bedegel. Untung biasa. Puncak jengkel itu apa namanya? Apa? Apa? Ini jengkel, mutung, ya 1 derajat lah. Kita puncak jengkel, puncak mutung, gua nggak cara bahasa Pekalongan. Bedegel. Kurang puas mana yang bedegel orang mu. Jadi ada levelnya. Ya. Apa nih Linggapura apa? Nantojong apa? Oh Linggapura apa itu? Masya Allah, ya, olah kata orang. Namanya wali Linggapura tapi ya semua ngerti. Lu orang ngerti mana?
Sabarmu dulu. Saya tahu kata-kata tampias itu dari Lingapura kok. Wong Lingapura Jawa arti. Ya seperti itu. Nabi Yunus dalam keadaan yang sangat bedugul sekali pergi bersama sebagian penduduk tadi menggunakan perahu yang sangat besar sekali. Ya. Dalam suatu riwayat, ternyata setelah sampai ke tengah samudra atau lautan yang sangat luas sekali, ombaknya begitu sangat besar sekali, perairannya sangat dalam sekali, sehingga kapal tadi enggal kerem. Kerem apa? Tenggelam. Enggal tenggelam. Buka boten, buah ana sing bocor. Tapi setelah dicek ternyata kabotan. Akhirnya apa? Diputuskan sudah sebagian barang-barang kita buang saja ke laut. Benar. Barang-barang yang tidak terlalu penting buang. Dibuang mau. Setelah itu ada aman, berjalan kembali. Kasusnya masih sama ternyata. Ini harus dikosongin lagi. Ya. Buanglah barang-barang yang sedikit lebih penting. Tadi tidak penting, sekarang sedikit lebih penting. Dibuang. Ternyata kasusnya masih sama. Ini harus melalui pencegahan. Kalau enggak seperti ini, enggak bisa ini. Ya. Kemudian diadakan diskusi. Ini harus bagaimana cara agar kapal tetap berjalan. Ya kan? Ternyata apa? Di situ kita harus salah satu orang, berarti dari penduduk yang tadi mengikuti Nabi Yunus berkapal, ini harus ada satu orang yang dikorbankan. Artinya apa? Satu orang tadi harus jebur maling laut. Setelah diadakan undian, ya wallahu alam undian humpimpa atau undian apa? Ya jelas dari undian tadi sing ketiban koning jebur malah nabine. Dongen ya anggere nabi perintah kan dongen bisa. Ya kan nabi pemimpin. Apa? Jebur agar kita semuanya selamat. Kita orang kejatah undian. Gimana Bino rasa melu undiannya, ya. Tapi ini takdir, ya kan? Seorang nabi ikut undian, akhirnya apa? Nabi Yunus berlaku adil sesuai dengan undian, berani. Ya sudah, kalau memang ini jalannya, ya sudah. Nabi Yunus lompat dari kapal. Akhirnya benar, kapal tidak kerem lagi. Alam itu kenapa? Padahal hanya berkurang satu orang saja. Ya. Padahal tadi sudah dibuang banyak barang. Mungkin ini skenario dari Allah. Kapal berjalan seperti biasa, nggak tahu kan nasib Nabi Yunus gimana. Ya. Kemudian setelah sangat dalam sekali Nabi Yunus tenggelam, disitulah muncul sesosok ikan raksasa. Sebagian besar menyebut itu ikan Nun. Tubuhnya sangat besar, mungkin kurang lebih sebesar paus. Tapi kan paus yang sekarang, zaman sekarang pun sampean kan nggak pernah melihat kayak apa. Kayak apa?
Coba, bayangkan. Ada yang pernah lihat? Paus di zaman sekarang loh ya. Apalagi paus di zaman itu kan. Mun buyut-buyut aja saiki dan. Iya. Bawa-bawa dan kan ya. Gudune kayak apa? Setelah kanjeng Nabi Yunus tadi tenggelam begitu dalam, dilahaplah oleh ikan, langsung masuk ke dalam perutnya. Apa yang terjadi setelah itu? Allah memberikan mukjizat. Kanjeng Nabi Yunus ini beneran nabi. Kalau tidak nabi ya mana mungkin diberikan mukjizat seperti itu. Kecuali maling, ya. Ulama-ulama yang diberikan karomah itu bisa. Kalau nabi diberikannya bukan karomah, tapi apa? Mukjizat. Kemudian di ayat As-Saffat juga ada ini. Saya cari tadi. Wa inna Yunus laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun fasahama faqana minal mudhadin faltaqamahu hutu wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin la bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabatnahu bil ara'i wa huwa saqim. Surat As-Saffat ayat 139 sampai 145. Benar. Di Al-Qur'an di situ dicantumkan bahwasanya Nabi Yunus benar pernah dimakan oleh ikan raksasa. Kemudian apa yang terjadi di dalam perut ikan? Nabi Yunus terus saja berzikir kepada Allah. Wiridan, menyebut nama Allah. Terus begitu. Kemudian tahu-tahu ikan tadi yang sebesar itu mendarat. Mendarat di mana berarti? Di tepi pantai. Sembari memuntahkan atau mengeluarkan Nabi Yunus tadi dalam keadaan yang masih hidup, tapi dalam sebagian riwayat dalam keadaan merem, tidur. Kemudian ikan tadi itu atas kuasa Allah berhasil menyentuh daratan yang Nabi Yunus tadi tepati tadi di sekitar tepi pantai. Kemudian Allah tumbuhkan di situ pohon-pohon yang tujuannya agar Nabi Yunus tidak kepanasan. Dan pohon-pohon tadi berbuah. Sebagian buahnya untuk dimakan Nabi Yunus ketika beliau sadar. Sebagian buahnya ada labu. Labu yang sekarang itu berarti buah lama. Kemudian ikannya masuk kembali ke samudra, lautan. Setelah itu benar, Nabi Yunus sadar, kemudian kembali beraktivitas berdakwah seperti biasanya. Hikmah yang bisa dipetik dari pelajaran tadi oleh Nabi Yunusnya sendiri yaitu apa? Karena ketika Nabi Yunus berdegel, jangkang, meninggalkan kaumnya, padahal Allah tidak perintah meninggalkan kaum. Ya, tapi sebagai wujud pelajaran sekaligus wujud hikmah untuk Nabi Yunus yang tersendiri adalah berdakwah dengan sabar. Berdakwah dengan apa?
tidak buru-buru. Butuh proses. Ya. Akhirnya setelah itu Nabi Yunus kembali berdakwah lagi dengan tingkat kesabaran yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah cerita dari ikan Nuh. Hikmah yang bisa dipetik lagi yaitu jangan mengambil keputusan ketika sedang emosi. Ya, seperti saya sudah terangkan bolak-balik. Kanjeng Nabi Yunus kan tadi dalam keadaan yang sangat apa? Emosi, bedegel. Iya kan? Kemudian setelah curna tinggalna bae nyumpan berlayar karo kaum-kaum sing milu aku. Ternyata Allah berkehendak lain. Nabi Yunus diinginkan oleh Allah berdakwah di tempat itu tadi, tapi sembari mendapatkan pelajaran hidup seperti tadi. Ya siapapun lah, termasuk dari kita sendiri. Jangan mengambil apa tadi? Keputusan ketika sedang emosi. Misalkan dalam rapat atau musyawarah, ya sudah. Kalau misalkan pendapat kita tidak diterima, ya sudah, nggak usah apa? Jangan, nggak usah emosi. Ya, itulah. Kalau usulan kita tidak diterima oleh sebagian orang, ya sudah, tidak usah apa? Emosi. Biasa saja. Ya kan? Barangkali saja Allah menunjukkan jalan lain. Nabi juga mendapatkan pelajaran. Seperti halnya Nabi Muhammad juga mendapatkan pelajaran. Dari sholat kemarin apa? Juz 30. Nabi Muhammad mendapatkan pelajaran apa? Yombo. Ada surat Abasa ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Di situ juga disebutkan Kanjeng Nabi ketika sedang ada tamu dari orang luar yang dia punya posisi tapi belum masuk Islam waktu itu. Kemudian ada dari orang yang sangat ingin bertemu dengan Nabi padahal dia Islam, ya. Tapi kemudian Nabi bermuka masam, ya, melengos. Anja ahul mama yudrika la'allahu yazakka. Itulah setiap nabi pun ada pelajaran. Apalagi kita menungsa biasa, menus kakean. Ya, menus kakean dosa seperti damai. Mesti terpeleset baik. Ya biasa, setelah terpeleset bangkit kembali untuk yang lebih baik lagi. Gak mungkin manusia tidak pernah terpeleset. Terpeleset terus ya orang mungkin. Ayo. Kan wis ngerti nang ngarep ana lubang. Wis nyemplung sedih apa ping pisan, dina kiye nyemplung pisan. Esuk pan baleni beli. Iki baleni wis pisan maning ora apa-apa, masih penasaran. Tapi lo kan penggel dina. Ya mana orang.
Pelajaran kedua yang bisa diambil setelah tadi jangan mengambil keputusan ketika emosi, yaitu tetap berzikir meskipun dalam keadaan terdesak. Ya, kan? Yang menyebabkan Kanjeng Nabi Yunus tadi masih hidup setelah bahkan dimakan berada di perut ikan nun, ternyata apa? Di dalam tadi perut tadi menyebutkan zikir-zikir kepada Allah, melantunkan zikir-zikir kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Sama, sepusing apapun, masalah yang ribet bae ora urusan, ora urunan, ya. Ana bae terus ketika sholat atau ketika enggak sholat. Baca lagi. Wadem-adem ya bahasa. Wadem-adem. Ya. Sholawat, wadem-adem. Sembari meminta pertolongan kepada Allah. Minta ditunjukkan kepada Allah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah lah yang paling mengetahui siapa yang berada di jalan kesasar. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili yang tadi itu, ya kan? Huwa a'lamu bil muhtadin. Anggere wa alam barita data surat An-Najm, ya kan? Sama saja, artinya sama saja. Allah yang lebih mengetahui kepada siapa Allah akan berikan petunjuk, memberikan hidayah. Hidayah dijemput enggak? Allah tahu, wah kae si A ya sudah berubah, tidak seperti dahulu. Si B sudah berubah, kemudian terus memperbaiki, berikan pertolongan. Jadi dua ya. Kemudian yang ketiga, sekaligus yang terakhir, hikmah yang bisa diambil dari peristiwa tadi yaitu sabar dan pasrahkan semuanya kepada Allah. Nabi Yunus sabar menghadapi penduduk sing rewel-rewel, sembari tawakal, pasrahkan kepada Allah. Tidak semua yang kita inginkan bisa terwujud saiki. Iya kan? Tidak mungkin sampean pengen hafal Quran saiki bisa terwujud. Pamaning sampean ya, mulus-mulus kakean bisa. Harus berproses, sabar. Kemudian tawakal, serahkan diri kepada Allah. Ingin apa? Misalkan dari sampean ingin mobil. Harus gimana caranya biar dapat mobil? Bekerja, nabung, rajin nabung, tidak boros. Padahal kebiasaannya boros. Kebiasaannya nabungnya boros sapira. Butuh proses. Ya, semuanya butuh proses. Sampai pengen apa? Selain itu, apa saja? Semuanya butuh proses. Kalau misalkan prosesnya sampean dianggap tidak diridhoi oleh Allah, Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Seperti itu. Ya inilah kehidupan. Ya, seperti halnya saya dulu kan, nggak usah jauh-jauh. Belum pandai di apa, kuliah yang Jogmalang, mondokan Jogmalang. Kuliah di jurusan agroekoteknologi, kuliah di Brawijaya tanpa tes, bukan dari apa ya, posisi belum menghafalkan kan, ternyata Allah berkehendak lain,
Nomor petah. Katanya pindah nang kampus yang lebih kecil. Ngafalna jurusannya ya ilmu Al-Quran dan tafsir, bukan dari apa. Ya. Sabarnya sampean. Hari ini mungkin sampean bercita-cita ingin jadi dokter, ada TNI ya malah. Ketika nanti nggak terwujud jangan sedih. Tuli galung geldina bertahun-tahun, mangan ora gelem, disapa tanggane ora gelem, aja sedih. Allah bakal menggantikan sesuatu yang lebih baik. Itu namanya tawakal, berserah diri kepada Allah. Ya, boleh sampai bercita-cita. Cita-cita sama dengan harapan. Hidup harus punya harapan, meski itu sedikit. Karena dengan yang sedikit tadi, kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun lah, kita mau apa? Ya kan? Tapi nggak usah menggebu-gebu, ya, kayong kudu ya gue, ya, pokoknya kayong kudu, ya aja. Nah emangnya sampai Gusti Allah, mau sampai ke menus-menus kan? Ya Ru ya, biasa Bang. Ya sabar, tenang baik, asalkan roh sholat, ngaji, pokoknya hidup di jalan yang benar, tidak melengos-melengos, tidak maksiat, tidak menyalahi hukum syariat Allah, hukum syariat Islam. Insya Allah kita semua bakal diberikan wa a'lamu bil muhtadin.